Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ibu harap semoga kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Ayo angkat tangannya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, jadi mata pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sholat fardu. Jadi, pengertian sholat fardu itu ada dua. Yang secara bahasa Arab, sholat fardu itu adalah doa. Sedangkan secara etimologi atau istilah, sholat fardu itu adalah segala perilaku yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun dalil-dalil sholat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Surah Al-Baqarah ayat 43. Sholat fardu itu ada 5. Yang pertama, sholat subuh. Yang kedua, sholat zuhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Yang kelima, sholat isya. Oke, selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, syarat sah sholat. Yang kedua, syarat wajib sholat. Adapun syarat-syarat wajib sholat, yang pertama, beragama Islam. Jadi, syarat sholat itu harus beragama Islam. Yang kedua, balik artinya yaitu dewasa. Yang ketiga, terakal, maksudnya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, sudah sampai kepadanya ajaran Nabi Muhammad. Yang kelima, yaitu tidak lagi keadaan tidur atau gila. Selanjutnya, syarat sah sholat. Syarat-syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama, suci dari hadas kecil. Jadi, maksud dari suci dari hadas kecil ini, kita sedang tidak lagi berhadas. Yang kedua, suci dari badan dan pakaian. Yang ketiga, menutup aurat. Adapun perbedaan menutup aurat laki-laki dan perempuan. Batas aurat perempuan yaitu mulai seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Sedangkan batas aurat laki-laki itu mulai dari pusat sampai ke lutut. Syarat-syarat sholat yang keempat yaitu menghadap kiblat. Jadi,
arah menghadap kiblat itu yaitu menghadap Ka'bah atau sebelah terbenamnya matahari. Yang kelima yaitu masuk waktu sholat. Jadi kita tidak boleh sholat sembarang waktu ya, karena waktu sholat itu sudah ditentukan waktu dan ketentuannya. Oke, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, selanjutnya rukun-rukun sholat. Adapun rukun-rukun sholat itu yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi orang yang mampu. Jika dia tidak bisa berdiri, maka dia bisa sholat dengan duduk. Akan tetapi sholat dengan cara duduk dia tidak bisa, maka dia diperbolehkan sholat dengan berbaring. Itu khusus untuk orang yang sakit. Yang ketiga, rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Selanjutnya yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, tomakninah. Jadi tomakninah ini maksudnya yaitu berdiam sejenak. Selanjutnya yang ke-8 yaitu sujud. Yang ke-9 duduk di antara dua sujud. Yang ke-10 tasyahud awal. Yang ke-11 tasyahud akhir. Yang ke-12 salam. Yang ke-13 tertib. Jadi maksud dari tertib ini yaitu mendahulukan yang dahulu dan mengakhiri yang terakhir. Maksudnya itu kita dalam sholat kita terlebih dahulu itu berniat. Jadi kita tidak boleh membaca Al-Fatihah terlebih dahulu baru sholat, maka sholat kita tidak sah. Jadi kita harus tertib. Selanjutnya kita masuk ke yang membatalkan sholat. Adapun yang membatalkan sholat, yang pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua muntah. Yang ketiga hilang akal atau gila. Yang keempat tidur nyenyak sampai tidak sadarkan diri. Yang kelima menyentuh kemaluan. Yang keenam tertawa terbahak-bahak. Yang ketujuh nampak sebagian aurat ketika sholat, maka itu bisa membatalkan sholat. Yang kedelapan bergerak lebih dari 3 kali. Yang kesembilan mengurangi rukun sholat. Yang ke-10 mendahului dan atau terlambat mengikuti gerakan sholat imam ketika sampai 2 rukun. Contohnya seperti imam masih sujud, maka contohnya imam masih sujud akan tetapi kita sudah duduk, maka itu bisa membatalkan sholat. Ibu kira sampai di sinilah pertemuan kita pada kali ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa paham apa saja materi kita pada hari ini. Apabila ada kata-kata ibu yang salah, ibu minta maaf. Ibu akhiri dengan kata alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.